Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan. Jadi untuk teman-teman yang menyimak video ini, eh, sekiranya fokus untuk menontonnya dan mendengarkannya. Karena penjelasan ini berkaitan dengan nantinya pada saat proses ujian semester nanti. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja membahas materi pada kesempatan kali ini. Baik, untuk mata kuliah ini, Sistem Informasi Kesehatan, kita akan mulai saja. Nah, untuk kompetensinya yang diharapkan pada mata kuliah ini, kompetensi yang diharapkan kepada mahasiswa yaitu mampu mengkaji status kesehatan masyarakat berdasarkan data, informasi, dan indikator kesehatan untuk pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah di bidang kesehatan masyarakat. Jadi ini kompetensi yang diharapkan kepada mahasiswa. Mampu mengkaji status kesehatan masyarakat berdasarkan data, informasi, dan indikator kesehatan untuk pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah di bidang kesehatan masyarakat. Nah, untuk subkompetensinya, mampu mengidentifikasi masalah kesehatan masyarakat berdasarkan pendekatan epidemiologi, perilaku, dan administrasi kesehatan. Nah, untuk semua peminatan pada kesehatan masyarakat tanpa terkecuali. Ya. Jadi, ini adalah kompetensi yang diharapkan kepada mahasiswa sekiranya mampu mengkaji status kesehatan masyarakat berdasarkan data dan informasi serta indikator kesehatan. Tentunya untuk pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah di bidang kesehatan masyarakat. Nah, untuk subkompetensinya, mampu mengidentifikasi masalah kesehatan masyarakat berdasarkan pendekatan epidemiologi, perilaku, dan administrasi kesehatan. Nah, untuk soft skill yang diharapkan kepada mahasiswa yaitu menganalisis dan pemecahan masalah. Kemudian yang kedua, pengambilan keputusan. Nah, inilah soft skill yang diharapkan pada mata kuliah ini dalam pokok pembahasan pada kesempatan kali ini. Nah, baik, kita akan membahas mengenai beberapa hal pokok pembahasan. Yang pertama ada konsep dasar, kemudian manfaat, selanjutnya ada kerangka konsep sistem informasi kesehatan, dan terakhir adalah komponen. Jadi keempat hal ini kita akan bahas pada pokok pembahasan kali ini. Baik, kita akan mulai satu persatu. Nah, untuk konsep dasar sistem informasi kesehatan, nah di sini sistem informasi terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan informasi. Nah, di sini ada dua pengertian antara sistem dan informasi. Nah, kita lihat bersama di sini. Sistem adalah kumpulan elemen yang berintegrasi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, sedangkan informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang. Nah, inilah pengertian dari sistem dan informasi. Saya ulangi lagi, untuk sistem adalah kumpulan elemen yang berintegrasi untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, inti dari kata sistem adalah berintegrasi. Nah, sedangkan informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang. Nah, jadi untuk informasi di sini, kata intinya adalah data yang telah diolah. Nah, sedangkan menurut WHO, sistem informasi kesehatan di tahun 2000 adalah sistem dan informasi merupakan suatu sistem yang terintegrasi
dari pertama pengumpulan data, kemudian pengolahan, kemudian ketiga pelaporan, kemudian penggunaan informasi yang penting untuk meningkatkan pelayanan kesehatan secara efektif dan efisien melalui manajemen yang lebih baik pada semua tahapan dari pelayanan kesehatan. Nah, inilah pengertian sistem informasi menurut WHO. Nah, di sini dijelaskan bahwa suatu sistem yang terintegrasi dari pengumpulan data, pengolahan, pelaporan, serta penggunaan informasi. Nah, inilah kata inti dari sistem informasi menurut WHO di tahun 2000. Nah, kemudian yang selanjutnya menurut WHO, sistem informasi kesehatan terdapat 6 building block atau komponen utama dalam sistem kesehatan di suatu negara. Keenam komponen sistem kesehatan tersebut adalah yang pertama, pelaksanaan pelayanan kesehatan. Nah, jadi ini merupakan poin pertama dari keenam sistem informasi kesehatan menurut WHO. Kemudian yang kedua, produk medis, selanjutnya vaksin dan teknologi kesehatan. Nah, kemudian yang ketiga adalah tenaga medis. Kemudian komponen yang keempat adalah sistem pembiayaan kesehatan. Nah, selanjutnya yang kelima, komponen yang selanjutnya yaitu sistem informasi kesehatan, dan yang keenam adalah kepemimpinan dan pemerintahan. Nah, jadi ini adalah suatu sistem informasi kesehatan merupakan dari komponen yang menurut WHO. Nah, saya ulangi lagi, ada pelaksanaan pelayanan kesehatan, kemudian yang kedua produk medis, vaksin, dan teknologi kesehatan, yang ketiga adalah tenaga medis, yang keempat sistem pembiayaan kesehatan, serta yang kelima sistem informasi kesehatan, dan terakhir kepemimpinan dan pemerintahan. Nah, inilah komponen sistem informasi kesehatan menurut WHO. Nah, kemudian yang terakhir adalah sistem kesehatan nasional Indonesia. Dalam mendukung penyelenggaraan keenam sistem informasi kesehatan dari WHO, maka sistem kesehatan nasional Indonesia. Jadi artinya sistem kesehatan nasional Indonesia mengacu pada sistem informasi kesehatan dari WHO. Nah, yang pertama adalah upaya kesehatan. Nah, kemudian yang kedua penelitian dan pengembangan kesehatan. Kemudian yang ketiga pembiayaan kesehatan. Yang keempat sumber daya manusia kesehatan. Yang kelima sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan. Yang keenam manajemen informasi dan regulasi kesehatan. Serta yang ketujuh adalah pemberdayaan masyarakat. Nah, ini tidak berjauh dengan komponen yang telah dijelaskan tadi ini. Nah, jadi sistem kesehatan nasional Indonesia mengacu pada sistem informasi dari WHO. WHO terdapat 6 komponen, sedangkan di Indonesia untuk mendukung penyelenggaraan ke-6 sistem informasi kesehatan dari WHO. Nah, untuk kesehatan nasional Indonesia terdapat 7. Yang pertama upaya kesehatan, yang kedua penelitian dan pengembangan kesehatan, yang keenam pembiayaan kesehatan, yang keempat sumber daya manusia kesehatan, yang kelima sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan. Keenam adalah manajemen informasi dan regulasi kesehatan, serta yang ketujuh adalah pemberdayaan masyarakat. Jadi inilah sistem kesehatan nasional Indonesia untuk mendukung sistem informasi kesehatan dari WHO. Jadi turunan dari WHO, untuk Indonesia terdapat 7, sedangkan untuk WHO hanya terdapat 6 komponen saja. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kerja konsep sistem informasi kesehatan di video berikutnya. Untuk teman-teman sekalian,
pada semester ini, mohon sekiranya untuk memperhatikan beberapa penjelasan materi, dan nanti apabila masih kurang jelas dan butuh ada pertanyaan, nanti kita akan bahas bersama pada pertemuan selanjutnya. Baik, itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Nanti kita akan lanjutkan pada video berikutnya mengenai pembahasan kerangka kerja konsep sistem informasi kesehatan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.